Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Muhammad Iqbal dengan NIM 2301110167, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, angkatan 2023. Baiklah, saya ingin menjelaskan tentang masalah pangan dan gizi dalam konteks sosial. Pentingnya kajian dan gizi, kekurangan gizi, menghambat peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi, serta melemahkan kemampuan bekerja. Kondisi ini menjadi hambatan besar dalam perbaikan kualitas hidup, pola konsumsi, dan kebiasaan makan. Pola makan masyarakat dipengaruhi oleh budaya, cara memasak, dan kebiasaan buruk seperti makanan tinggi kalori namun rendah gizi. Penyebab kurang gizi, krisis ekonomi, dan kemiskinan yang memburuk akses terhadap makanan bergizi. Pola asuh anak yang tidak memadai seperti pemberian makan yang tidak seimbang, sanitasi dan pelayanan kesehatan dasar yang buruk sehingga gizi buruk sering diperparah oleh penyakit menular seperti diare. Budaya dan pola konsumsi makanan, kebiasaan makan yang dipengaruhi faktor budaya, cara memasak, pantangan, dan kepercayaan tradisional memainkan peran besar dalam pola konsumsi makan. Contohnya masyarakat Hanza di Tanzania menganggap hati binatang tidak layak dikonsumsi meskipun bergizi tinggi. Norma dan selera. Budaya menentukan makanan yang dianggap baik atau buruk, dan kebiasaan ini seringkali sulit diubah meskipun dalam kondisi darurat atau kelaparan. Konsep makan dan nutrimen. Perbedaan konsep. Nutrimen merupakan zat gizi biokimia yang memberikan manfaat kesehatan. Makanan, konstruksi budaya yang menentukan apakah suatu bahan dianggap layak dikonsumsi meskipun secara nutrisi tinggi. Contoh makanan seperti belalang atau ular mungkin bergizi tetapi tidak diterima di banyak budaya. Faktor mempengaruhi pola makan. Geografis. Kondisi lingkungan menentukan kebutuhan kalori dan pola makan, seperti masyarakat Meksiko yang makan lebih sedikit dibandingkan masyarakat karena perbedaan ketinggian tempat tinggal. Tradisi. Kebiasaan yang diwariskan sejak kecil cenderung melekat dan sulit diubah meskipun situasi berubah. Peran dan dalam budaya. Simbolis makanan, lambang sosial. Makan sering digunakan untuk menunjukkan ikatan sosial seperti jamuan makan atau pemberian makan seperti simbol perhatian. Identitas budaya. Makanan mencerminkan identitas suatu kelompok seperti nasi dalam budaya Asia atau roti dalam budaya Eropa. Hambatan antar budaya. Perbedaan kebiasaan makan dapat menjadi penghalang dalam hubungan sosial lintas budaya, seperti kesulitan menyesuaikan diri dengan makanan lokal saat pergian. Klasifikasi makan berdasarkan budaya. Klasifikasi makan, kategori makan, makanan utama, makanan ringan atau makanan khusus seperti untuk orang sakit atau upacara. Konsep makanan berat dan ringan, contoh budaya Prancis dan Itali, membedakan makanan berdasarkan kandungan energi atau intensitas penggunaan tabu makanan. Beberapa budaya memiliki larangan berdasarkan siklus kehidupan, kehamilan, pubertas, ritual, atau kesehatan. Misalnya ibu hamil di beberapa budaya dilarang makan makanan tertentu karena kepercayaan tradisional. Revolusi makanan dan dampaknya. Pengesaran dari tradisional ke modern.
Ciri makanan modern cenderung rendah serat dan tinggi gula, seperti kandungan diolah menjadi tepung putih atau buah yang diproses menjadi makanan kaleng. Dampak negatifnya meningkat penyakit pencernaan karena kurangnya serat. Biaya kesehatan meningkat karena pengobatan penyakit akibat konsumsi gula berlebihan seperti obesitas dan kekurangan gizi. Penyakit beradaban disease of civilization. Ciri-ciri pola hidup modern: konsumsi kalori berlebihan, pekerjaan yang bersifat banyak duduk, dan aktivitas fisik yang rendah menjadi penyebab utama penyakit beradaban. Obesitas. Dalam beberapa budaya, obesitas dianggap sebagai simbol kemakmuran, tetapi kenyataannya merupakan faktor risiko untuk penyakitan kronis seperti diabetes dan penyakit jantung. Dampak sosial: pola kerja petani modern dan pekerja kantor cenderung mengurangi aktivitas fisik, misalnya dengan hanya duduk di traktor atau di meja kerja sepanjang hari. Hal ini memperburuk risiko kesehatan dan keseluruhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan PPT selanjutnya. Etnopsychiatry. Dalam kajian etnopsychiatry, salah satu teori yang relevan adalah teori labeling, yang menyebut bahwa pemberian label terhadap penderitaan gangguan jiwa sering kali menimbulkan stigma sosial. Label ini menyebabkan individu dengan gangguan jiwa sebagai penyimpang secara permanen. Meskipun kondisi telah membaik, stigma ini menjadi beban yang sulit dihilangkan. Eksperimen Rosenhan memperkuat hal ini, menunjukkan bahwa diagnosis gangguan jiwa dapat bersifat subjektif dan bias. Dalam eksperimen tersebut, individu sehat berpura-pura memiliki gangguan jiwa dirawat selama 19 hari tanpa pemeriksaan mendalam. Di masyarakat tradisional, respons terhadap gangguan jiwa bervariasi. Tingkah laku abnormal seringkali dianggap wajar jika tidak membahayakan, tetapi jika berbahaya, masyarakat cenderung melakukan pengucilan atau pemasukan. Praktik ini banyak ditemukan di Afrika, India, dan Asia Tenggara. Sistem pengobatan tradisional. Sistem pengobatan tradisional di berbagai budaya seperti Yoruba di Nigeria memadukan metode ritual dan bahan alami untuk merawat pasien. Penelitian Prince menunjukkan bahwa pasien sering dipasung sementara untuk mencegah kabur selama pengobatan. Ramuan herbal digunakan bersamaan dengan ritual, termasuk pengorbanan hewan untuk memohon bantuan roh. Dalam beberapa kasus, dukun memasuki trans untuk berkomunikasi dengan roh yang dianggap menyebabkan gangguan. Upacara penyucian pasien biasanya dilakukan di tepi sungai, melambangkan kematian dan kelahiran kembali sebagai simbol pembersihan jiwa dan raga. Peran dokter dan pasien. Relasi antara dokter dan pasien bersifat hierarkis, di mana dokter memiliki otoritas sebagai penyembuhan, sedangkan pasien yang hanya menjadi penerima pengobatan secara temporer. Dalam praktik medis modern, dokter umumnya memiliki layanan secara sukarela berdasarkan panggilan profesional, tetapi pasien seringkali terpaksa menerima pengobatan. Hal ini terutama terjadi dalam situasi formal seperti perawatan di rumah sakit, di mana pasien tidak memiliki banyak pilihan
Selain mengikuti ajuran dokter, relasi ini menunjukkan ketimpangan peran antara dokter dan pasien, spesialis dan pendidikan. Dalam sistem pengobatan modern, spesialisasi berkembang dan pembagian tugas yang jelas, seperti dokter mata, THT, dan internis. Pendidikan dilakukan secara formal melalui institusi pendidikan dengan sertifikat yang ketat dan sistem pembayaran diatur secara resmi. Sebaliknya, penyembuhan tradisional memperoleh keahlian menjadi pendidikan informal yang diwariskan oleh seniornya. Ya, tidak ada spesialis baku, tetapi peran seperti dukun bayi, dukun patah tulang, dan paramal seringkali tumpang tindih. Pembayaran biasanya berupa hadiah atau imbalan non-formal, dan inisiasi penyembuh dilakukan melalui upacara sederhana yang syarat makna simbolis. Stereotipe dan kepercayaan pasien. Dokter modern sering dipandang positif sebagai penyelamat berkat profesionalisme mereka. Namun ada stereotipe negatif bahwa mereka selalu komersial sehingga dianggap mata duitan. Dalam praktiknya, dokter juga menggunakan metode seperti placebo untuk menenangkan pasien secara psikologis. Sementara itu, dukun tradisional sering dihormati sebagai dewa penolong, terutama di masyarakat pedesaan. Namun ada sisi negatif. Di mata dukun dianggap memanfaatkan trik atau ilusi seperti melukai diri sendiri untuk memberikan kesan efek penyembuhan. Kedua, jenis penyembuhan memiliki pandangan masyarakat yang beragam, tergantung pada kepercayaan dan pengalaman pasien. Sikap publik. Dokter modern seringkali mendapat penghormatan tinggi di masyarakat karena kemampuan mereka, tetapi juga rentan dikritik jika terjadi pelanggaran kode etik atau malpraktik. Pengobatan modern biasanya dilakukan secara tertutup untuk menjaga privasi pasien. Sebaliknya, praktik penyembuhan tradisional sering dilakukan secara terbuka, melibatkan ritual publik seperti tarian dan nyanyian. Dukun tradisional dapat dianggap berbahaya jika terjadi konflik, karena mereka diyakini memiliki kekuatan magis yang bisa digunakan untuk balas dendam. Sikap publik terhadap keduanya mencerminkan kepercayaan masyarakat pada pendekatan penyembuhan yang berbeda. Kelebihan dan kelemahan sistem pengobatan. Pengobatan non-barat memiliki kelebihan berupa ramuan tradisional yang sering menjadi dasar pengembangan farma modern serta efek psikologis yang positif pada pasien karena kedekatan budaya. Namun metode ini rentan punah karena kurangnya dokumentasi tertulis dan cenderung bergantungan pada tradisi lisan. Di sini lain, pengobatan barat menawarkan hasil yang cepat, terutama dan berbasis teknologi yang canggih. Namun kelemahan utama adalah efek samping obat-obatan yang seiring kali baru diketahui dalam jangka panjang. Kedua sistem ini memiliki peran penting yang saling melengkapi dan mendukung kesehatan masyarakat. Baiklah, saya akan melanjut menjelaskan PPT selanjutnya. Pentingnya belajar sosiologi kesehatan. Belajar sosiologi kesehatan menjadi krusial karena masalah kesehatan tidak hanya berkaitan dengan aspek
klinis, tetapi juga melibatkan faktor sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Pendekatan klinis saja tidak cukup untuk menghadapi tantangan kesehatan di lapangan, seperti kepercayaan masyarakat terhadap pengobatan tradisional atau hambatan ekonomi dalam mengakses layanan medis. Selain itu, fokus kesehatan telah berkembang. Jika dahulu hanya melibatkan pada pencegahan penyakit menular seperti malaria, kini perhatian meluas ke kebugaran tubuh, kecantikan, produktivitas kerja, dan kesehatan mental. Pemahaman sosiologi kesehatan membantu tenaga kesehatan memahami konteks sosial dan budaya pasien, sehingga pelayanan kesehatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat secara lebih menyeluruh dan efektif. Perbedaan anggapan orientasi sehat. Pandangan masyarakat tentang kesehatan telah berubah dari masa lalu ke masa kini. Pada masa lalu, kesehatan dianggap hanya perlu perhatikan saat sakit parah, sehingga pengobatan tradisional seperti dukun lebih dipercaya. Rumah sakit seringkali ditakuti karena dianggap sebagai tempat terakhir bagi pasien yang tidak memiliki harapan sembuh. Namun di masa kini orientasi masyarakat berubah seiring meningkat kesadaran preventif. Pola hidup sehat seperti olahraga rutin, pola makan bergizi, dan nutrisi menjadi bagian penting dari keseharian. Rumah sakit pun semakin bersaing untuk memberikan pelayanan yang lebih ramah dan lebih modern dan berkualitas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kesehatan meningkat. Batas yang harus dipahami tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan harus memahami batas yang mencakup 3 aspek utama: patologi, organis, psikologis, dan sosial. Patologi organis berfokus pada masalah fisik tubuh seperti infeksi atau gangguan organ. Psikologis merujuk pada kondisi mental pasien yang dapat mempengaruhi proses pemulihan seperti kecemasan atau depresi. Sementara itu, patologi sosial melibatkan faktor eksternal sehingga stigma terhadap penyakit tertentu rendah, pendidikan, atau ketidakmampuan ekonomi. Dengan memahami ketiga aspek ini, sehingga kesehatan dapat memberi pelayanan yang komprehensif, tidak hanya berfokus pada gejala fisik, tetapi juga konteks psikososial pasien, sehingga lebih efektif dalam mendukung proses penyembuhan. Memahami perbedaan sosial dan pola penyakit. Pola penyakit dalam masyarakat sangat mempengaruhi oleh faktor sosial, seperti status ekonomi yang jelas. Kelamin masyarakat kelas atas lebih rentan terhadap penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes akibat gaya hidup tidak aktif dan pola makan tidak sehat. Sebaliknya, kelas bawah lebih sering terkena penyakit menular seperti TBC dan diare karena keterbatasan akses terhadap sanitasi dan layanan kesehatan. Faktor jenis kelamin juga mempengaruhi, di mana perempuan lebih sering memanfaatkan layanan kesehatan dibanding laki-laki. Hal ini disebabkan peran perempuan dalam reproduksi serta tingkat kesadaran kesehatan yang cenderung lebih tinggi dibanding laki-laki. Masalah biomedik dengan dimensi sosial. Masalah biomedik seperti program KB, aborsi, transplantan organ, dan
rekayasa genetik seringkali dipengaruhi oleh dimensi sosial dan budaya. Misalnya, sterilasi atau program KB modern dapat dianggap melanggar nilai agama atau budaya. Di beberapa masyarakat, transplantasi organ dan rekayasa genetik juga dapat menimbulkan dilema etika. Oleh karena itu, layanan kesehatan harus disampaikan dengan mempertimbangkan norma sosial budaya agar diterima dengan baik oleh masyarakat. Pemahaman dimensi sosial ini tidak hanya mempermudah penerapan program kesehatan, tetapi juga menghindari konflik yang dapat menghambat keberhasilan. Masalah sosial terkait kesehatan. Masalah sosial yang mempengaruhi kesehatan melibatkan aspek seperti imunisasi, pemberian nasi, sehingga solusi untuk memandulan. Misalnya imunisasi sering kali ditolak oleh sebagian masyarakat karena keyakinan tertentu. Sementara kemandulan dapat diatasi melalui cara-cara yang diterima oleh budaya, seperti poligami atau adopsi anak. Pendekatan untuk menyelesaikan masalah ini memerlukan sensitivitas terhadap norma sosial dan budaya yang berlaku. Tenaga kesehatan harus memahami bagaimana menyampaikan program kesehatan tanpa bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat agar upaya kesehatan dapat diterima dan berhasil. Permasalahan sosial kesehatan yang butuh keahlian sosiologi. Masalah sosial dalam kesehatan meliputi disparitas status kesehatan, beban denda penyakit, dan rendah kualitas pelayanan kesehatan. Masalah lain yang tidak kalah penting adalah distribusi dengan tenaga kesehatan yang tidak merata, dengan kekurangan dokter di daerah terpencil. Penyebab kematian di berbagai konteks. Penyebab kematian bervariasi antara negara maju dan daerah di negara berkembang. Di negara maju, penyakit kardiovaskular menjadi penyebab utama kematian yang disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, seperti pola makan yang buruk, kurangnya aktivitas gerak. Sebaliknya, di daerah pedesaan seperti Sulawesi Selatan, penyebab utama kematian adalah penyakit infeksi seperti diare dan TBC. Faktor-faktor mendasar seperti kemiskinan, sanitasi buruk, pendidikan rendah, dan kekurangan gizi menjadi akar masalahnya. Data yang diperlukan untuk analisis sosiologi kesehatan. Analisis sosiologi kesehatan membutuhkan data yang mencakup dimensi sosial dan kesehatan. Data sosial seperti informasi etnografi dan pola kehidupan masyarakat membantu memahami konteks budaya yang memengaruhi perilaku kesehatan. Sementara itu, data kesehatan seperti pola makan, kebiasaan kesehatan, dan kesejahteraan keluarga memberi gambaran langsung tentang status kesehatan masyarakat. Evaluasi kinerja pelayanan kesehatan. Evaluasi pelayanan kesehatan dilakukan melalui 3 aspek utama: status kesehatan, representativitas, dan keadilan. Status kesehatan yang diukur melalui indikator seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan harapan hidup. Representativitas menilai sejauh mana layanan kesehatan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara memadai. Determin kesehatan di luar sektor kesehatan. Kesehatan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh sektor medis, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti pendidikan, perumahan, dan lingkungan sosial. Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi adalah penyebab mendasar, seringkali membatasi akses terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu,
Peningkatan kesehatan masyarakat memerlukan pendekatan paralel antara intervensi medis dan intervensi sosial, seperti program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidik. Dengan mengatasi determinan sosial ini, kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan dapat ditingkatkan secara signifikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.